Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang pertama dan utama yang tidak kita bisa ukur nilainya, yaitu adalah keimanan kita, keislaman kita, dan mampunya kita merealisasikan amaliyah-amaliyah berdasarkan keimanan itu sendiri. Karena iman, Islam ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu hanya Allah lah yang mampu memberikan kenikmatan ini senantiasa. Oleh karenanya, jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian online, mari kita mensyukuri nikmat iman Islam ini dengan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus kita kuatkan dengan amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dalam kesendirian kita dan dalam keramaian. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita, teladan hidup kita, idola yang paling ideal bagi kita semuanya. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada keluarganya, para sahabatnya, generasi tabi'in atau tabi'in, hingga pada kita semua yang insyaallah senantiasa berusaha untuk istiqomah di jalan ini. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sekarang merasakan satu keadaan yang walaupun demikian tidak semua kita merasakan dengan berat, sebetulnya sebagian orang mungkin ringan, yakni adanya wabah corona ini. Bahkan mungkin sudah bukan lagi wabah disebutnya, tapi disebut dengan pandemi, karena penyakit ini ketertuarannya sudah hampir di seluruh dunia, sehingga disebut dengan pandemi. Oleh karenanya, bagi kita umat Islam yang beriman, memaknainya ada suatu ujian keimanan bagi kita untuk bagaimana terus memelihara keimanan itu dengan satu ketaatan, dan tentunya mengamalkan berbagai hal yang kemudian banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terdampak, yang terpapar efek daripada pandemi ini, baik secara ekonomis, kesehatan, dan berbagai hal yang kemudian hal ini menurunkan interaksi kita, mungkin bisa jadi amal sosial kita. Oleh karenanya, kami ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan satu ibrah, pelajaran daripada sirah Rasulullah SAW dan para sahabatnya berkaitan dengan ujian keimanan. Dan ini lebih dahsyat dari apa yang kita rasakan saat ini. Lebih menyakitkan dibandingkan dengan apa yang kita rasakan saat ini. Karena memang Rasulullah SAW ketika pada tahun ke-7 kenabian, sebelum hijrah ke Habasyah sebagian sahabat, dan sebelum Amal Huzni pada 10 kenabian, tahun kenabian, ini terjadi satu ujian keimanan dalam dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yakni pemboikotan secara ekonomi. Bahkan bukan hanya secara ekonomi, interaksi-interaksi yang lain, bahkan pernikahan bagi suku tertentu dan bagi umat Islam pada saat itu pun diboikot.
Dari sini kita akan lihat satu solidaritas yang kita bisa membedakan nanti bagaimana solidaritas yang didasarkan dengan keimanan dan ada solidaritas yang kemudian memberikan manfaat atau faidah bagi umat Islam saat itu, yakni ada solidaritas dalam atau didasarkan dari fanatisme kesukuan atau asabiyah. Dan bagaimana kita menyikapi hal ini pada saat ini secara kontekstual, di mana para sahabat Rasulullah SAW dan tentunya Rasulullah sangat merasakan. Karena pemboikotan ini adalah satu praktek keputusasaan dari Quraisy atau kafir Quraisy musyrikin terhadap upaya-upaya mereka menghalangi dakwah Rasulullah SAW yang semakin hari semakin terdengar. Kalau mungkin sekarang disebutnya viral ya. Sangat populer, banyak orang bertanya. Dan tahun ke-7 kenabian ini sudah masuk, dikatakan oleh Munir Ghadban dalam manhaj harakinya itu, ini adalah satu tahapan dakwah yang disebutkan tahapan dakwah jahriyah. Dakwah Nabi yang sudah terang benderang dan terus terang kepada seluruh masyarakat, khususnya di Mekah saat itu. Sehingga tribulasi itu semakin hebat, ancaman pembunuhan pada Nabi SAW juga semakin kuat. Tetapi kaum musyrikin tidak dengan mudah mampu melakukan hal itu. Karena ada yang disebut dengan tadi, solidaritas atas dasar kesukuan. Fanatisme jahiliyah yang menghalangi mereka untuk melakukan pembunuhan. Karena Nabi SAW adalah dia masuk dalam Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sehingga dua kabilah ini sangat membela Nabi SAW karena ada ikatan kesukuan. Oleh karenanya kita bisa lihat keputusasaan mereka, akhirnya mereka melakukan pemboikotan secara ekonomi dan tidak tanggung-tanggung 3 tahun lamanya sampai-sampai ketika kaum muslimin dan dari kalangan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib terjepit di satu daerah yang mereka sangat sulit untuk mendapatkan makanan, mendapatkan hal-hal yang layak untuk kehidupan primernya. Dan saat ini kita mendapati di negeri kita, di Indonesia khususnya, dengan yang namanya PSBB, ya, apapun namanya, dan belum masuk dalam karantina, sehingga sebetulnya mungkin masih ringan. Tapi di sini ternyata masih, atau kita melihat banyak saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomis. Oleh karena jemaah sekalian rahimakumullah, ibrah yang kita bisa ambil di sini adalah bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ini hal yang primer itu bisa sangat terhalangi dan sangat dibutuhkan, sementara yang lain mungkin dengan mudah. Dan pada zaman Nabi SAW, ini bukan hanya hal primer dalam hanya makanan saja, bahkan nyawanya pun terancam. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin saat itu? Apa yang dilakukan oleh para sahabat saat itu? Adalah tentunya mereka saling bekerja sama bahu-membahu. Ada yang sebagian mereka untuk kemudian keluar kota Mekah untuk mencegat para pedagang, mencegat pasokan-pasokan logistik untuk membelinya. Walaupun mereka akan saling susul-menyusul, berebut dengan kalangan kaum musyrikin yang mereka mau membeli dengan lebih mahal dari apa yang ditawar oleh kalangan kaum muslimin atau dari kalangan kafirin yang membela karena mereka mempunyai ikatan nasab dengan Nabi SAW, yang dari kalangan Bani Hashim dan kalangan Bani Muttalib. Mereka dengan adanya kesulitan ini bahu-membahu. Oleh karenanya di sini ternyata ukhuwah nasabiyah ini ternyata juga bisa membantu di dalam dakwah Nabi SAW. Bahkan jemaah sekalian rahmatullah, wajar kiranya Nabi SAW dan para sahabat itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuntum khairu ummatin. Dia adalah sebaik-baik umat. Karena dengan adanya tribulasi,
ancaman pembunuhan, pemboikotan ekonomi, mereka tetap survive dan keimanannya tetap terpelihara. Bahkan mereka bahu-membahu dengan penuh kesabaran dan kerjasama, dilandasi dengan ukhuwah Islamiyah, dilandasi dengan keimanan. Dan inilah yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya, pengamalan daripada hadis Nabi SAW ini bisa kita terapkan saat ini. Di mana Nabi SAW bersabda, hadis riwayat dari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kecintaan kita kepada kaum muslimin, kecintaan kita kepada kalangan orang-orang beriman betul-betul diuji. Karena Nabi SAW ini dengan ungkapan la ini ada ketidaksempurnaan, maksudnya bukan tidak sama sekali, tidak sempurna keimanan seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya keterpanggilan ukhuwah dengan landas keimanan, dengan landasan keimanan itu betul-betul dilandasi pula dengan kecintaan, sehingga mudah mereka untuk membantu ketika terjadi hal-hal yang menyakitkan. Mudah mereka saling membantu, saling tolong menolong, bekerja sama agar kebutuhan-kebutuhan, hal-hal yang kemudian membantu keimanannya itu terpelihara betul-betul dilakukan oleh kaum muslimin saat itu. Nah, bagi kita tentunya sangat-sangat diperlukan di sini semangat ukhuwah keislaman. Untuk bisa mengamalkan ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan ini kita juga bisa kuatkan. Karena sebaik-baik membantu itu adalah bagaimana membantu seseorang itu tetap dalam keimanannya pertama. Ya, karena ujian itu bisa membuat iman seseorang terdegradasi. Dan Nabi SAW para sahabat mampu menjaga keimanan satu sama lain dengan saling tolong-menolong, saling menasehati, saling menguatkan keimanan. Dan itulah yang pertama. Bukan yang utama itu bukan hanya makanan, tetapi keimanan yang harus dikuatkan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam mukadimah tadi kami sampaikan adalah itu dan nikmat yang paling utama. Maka kita membantu agar keimanan saudara kita itu terjaga adalah hal yang utama. Termasuk adalah masalah kefakiran ini, kekurangan makan. Juga kita kuatkan. Maka selain kita menasehati, menguatkan keimanan, juga adalah bagaimana kita membantu secara finansial. Ya. Karena ini adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala ini jelas sekali bahwa kita ini diuji dengan kebaikan dan juga keburukan. Ya. Dan ini tentunya kita harus saling membantu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa akan merasakan mati. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Dan itu sebagai fitnah, sebagai cobaan. Sebagai cobaan, dan kepada Allah lah semua kita akan kembali. Maka yang kedua tentunya selain kita membantu untuk menjaga keimanan saudara kita adalah tentunya tidak bisa kita abaikan adalah kita membantu secara finansial, secara fisik. Apa yang dibutuhkan oleh fisik mereka? Apa yang dibutuhkan untuk menjaga jiwa mereka? Yani adalah pasokan-pasokan logistik atau apapun yang kemudian jiwa mereka terpelihara. Pertama adalah ukhuwah kita ini menjaga keimanan. Yang kedua adalah menjaga fisik masing-masing agar tetap sehat, tetap survive. Dan yang ketiga adalah bagaimana ukhuwah yang kita lakukan ini, kita harus betul-betul menjaga pikiran sehat kita. Ya, pikiran sehat itu akan terpancar ketika keimanan, ketika fisik kita terjaga. Insya Allah pikiran itu akan terjaga pula. Kenapa pikiran ini terus terjaga? Kita tahu bahwa filter, bahwa saringan atau yang menjaga kita tetap dalam keimanan, salah satu sarananya itu adalah dengan pikiran kita. Mindset yang sudah kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus beriman
dari Nabi SAW dalam sabdanya untuk terus beriman dan menjaga keimanan dengan ketaatan, mindset yang harus kita kuatkan. Pikiran-pikiran yang menyesatkan, pikiran-pikiran yang kemudian mendegradasi pikiran kita terhadap turunnya keimanan dan amalia kita, harus betul-betul kita bersihkan. Maka ini pun kita harus lakukan. Sebagaimana halnya Nabi SAW ketika terjadi pemboikotan ini, banyak yang kemudian kita bisa ambil ibrahnya. Selain tadi saling membantu, ada doa-doa Nabi yang kemudian terbukti. Dan ini adalah semakin kuatnya keimanan kita. Tapi bagi orang kafir, itu semakin mereka menjauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat, Nabi SAW itu berdoa kepada sang penulis satu, katakanlah, ketetapan ketika pemboikotan itu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh, dan berbagai hal yang kemudian melarang kaum muslimin untuk melakukan transaksi, pernikahan, dan satu interaksi kepada yang lainnya. Abu Thalib dan yang lainnya mendapatkan informasi dari Nabi SAW, dan ini pada tahun ketiganya, untuk menemui dan untuk melihat sahifah perjanjian itu, bahwa Nabi SAW menginformasikan bahwa dia telah berdoa untuk sang penulisnya silakan dibaca, dan dia menjadi lumpuh tangannya. Ini doa Nabi SAW yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW menginformasikan bahwa sahifah itu nanti akan rusak. Dan itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makhluknya yang lain, yang disebut dengan anai-anai, yang kemudian menghapus, menggorgoti teks perjanjian yang ditulis oleh kalangan kaum musyrikin, kesepakatan yang kemudian menyakiti kaum muslimin, dan dari kalangan musyrikin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ketika diinformasikan tentang berita tersebut, dan dibuka sahifah itu, dan ternyata betul adanya. Sahifah itu sudah terlihat kata-kata, kalimat-kalimat yang di situ menunjukkan kepada kezaliman yang menyakiti kaum muslimin sudah terhapus. Dan dengan sendirinya pemboikotan kemudian juga menjadikan selesai. Tetapi kepada kalangan kaum musyrikin, mereka menyebutkan bahwa inilah sihir Nabi, itulah sihir Nabi, dan sebagainya. Mereka malah menjauh, makin jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita sering memetut pada kaum muslimin dengan keimanannya, ekonomisnya, atau minimal adalah makanannya, logistiknya, kemudian terjaga pikirannya, maka kita juga di sini adalah terus berdoa agar hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terus diberikan kepada kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terus tercurah kepada kita semuanya. Terus Allah alirkan, Allah berikan kepada kita semuanya agar kita ini terus tumbuh, terus baik, dan memberikan satu motivasi yang kuat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan, membersihkan niat kita, meluruskan kehidupan kita pada tujuan-tujuan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah dengan permohonan kita yang tulus, permohonan yang kita lakukan di waktu-waktu yang mustajabah, dan Ramadan ini, sore ini adalah waktu mustajabah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian yang Allah berikan saat ini, kita berdoa agar Allah segera angkat penyakit ini, Allah angkat wabah ini, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita lakukan, baik dosa-dosa kita, kekhilapan-kekhilapan kita. Karena ini adalah suatu syarat agar ujian ini, keburukan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan hidayah kepada kita semuanya. Jika Nabi SAW pada saat itu bukan dengan wabah, dengan pemboikotan ekonomi, itu lebih hebat, bahkan ancaman pembunuhan, mereka mampu survive keimanannya, semakin kuat imannya, mereka saling tolong-menolong, saling membantu makanannya, segala hal yang primer dikuatkan di situ, saling membantu mereka melakukan berbagai hal agar nyawanya terpelihara, agar jiwanya tetap terpelihara, dan kemudian pikirannya tetap kuat positif, sehingga hal ini
menjadikan pemboikotan selama 3 tahun adanya secara ekonomis, mereka tetap survive keimanannya, bahkan semakin kokoh imannya. Dan itu yang kita harapkan. Ketika pandemi ini terjadi, maka kita bertobat kepada Allah SWT. Kita muhasabah diri kita introspeksi diri kita. Dengan kemudian menghitung kita bahwa banyak sekali dosa yang kita lakukan. Banyak sekali hal-hal yang mungkin Allah Subhanahu wa taala murka pada kita. Maka bertaubatlah. Dengan taubat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Kita kembali pada keimanan, saling menguatkan iman di antara kita. Saling membantu dan berbagai hal yang kita bisa lakukan. Dan ini harus dilakukan dengan kerjasama. Ini harus dilakukan dengan bergotong royong. Seperti halnya Nabi SAW ke orang-orang beriman pada saat pemboikotan ini, bahkan dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan mereka sebagiannya adalah orang-orang yang mungkin masih kafir, ya, masih musyrik, tapi mereka dengan landasan asobiyahnya itu memberikan faedah. Tapi itu bukan hal yang baik bagi kita. Kita saling membantu, saling menolong, landasannya adalah keimanan. Landasannya adalah akidah kita. Tapi faedah yang kemudian Allah berikan melalui asobiyah tadi, kita bisa mendapatkan manfaatnya. Dan kita mendapatkan ibrah dari kisah Nabi SAW ini, kita mendapatkan pelajaran dari kisah Rasulullah dan para sahabatnya ini, untuk terus kita mampu survive dengan keimanan, dengan keislaman kita, dan kecintaan makin tumbuh dengan kesulitan atau ujian kesulitan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Oleh karenanya, silakan dari teman-teman jamaah sekalian yang akan memberikan kontribusi, yang akan memberikan berbagai hal yang kemudian manfaat daripada komentar atau pertanyaan nanti dirasakan oleh kita semuanya. Demikian dari saya, kajian online singkat ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan satu semangat, ya, di tengah PSBB ini. Tetap kita melakukan amaliyah-amaliyah yang terbaik, amaliyah-amaliyah yang betul-betul memberikan Allah cintanya kepada kita semuanya, dan hidayah Allah terus ada dalam hati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.